Alhamdulillah kebenaran semakin terungkap dan terang benderang. Kali ini muncul saksi baru yaitu adalah teman almarhum Eki dan sama-sama anak polisi dan bapaknya pun kenal dengan Ibtu Rudiana. Oke, langsung saja kita simak keterangan saksi baru berikut ini. Mau masuk ke itu, mau mastiin, mau lihat juga udah ada bahasa buat kayak ancaman kayak gitu dari gengnya, jadi makanya saya nggak masuk lah gitu, takut juga. Geng apa itu? Saat itu si Eki mabok berat nggak? Kalau misalnya untuk obat-obatan sih mungkin nggak, ya lumayan sih. Mabuk Itu berat. maksudnya make Siapa? ceki. Saya make. Ceknya berarti mabuknya dalam keadaan berat ya berarti. Nggak terlalu, ya nggak tahu sih ya, namanya badannya orang kan beda-beda ya kalau misalkan untuk masalah obat-obatan. Tapi berarti minum juga, Minum iya, obat iya. Yang intinya sih obat iya, minum iya, udah gitu. Sebagai Saya temannya. tidak bisa mastiin kalau misalkan itu emang berat. dia berat atau enggak, kerasa apa enggaknya, saya juga nggak bisa mastiin sih. Sebagai temannya Eki pernah cerita nggak Eki punya musuh atau apa? Nggak pernah sih. Kalau cerita-cerita apa-apa nggak pernah masalah pribadi ke saya. Dalam kurun waktu dari jam setengah 4 sampai jam 10-an itu nggak sempat cerita kalau dia ada masalah. Nggak pernah cerita apa-apa untuk masalah ada dia punya musuh ataupun dia mau kayak gimana nggak ada. Mas, Obrolan biasa aja. waktu mau ke Majalengka, si Eki sempat bilang nggak mau ada acara apa di Majalengka itu? Enggak, dia cuma bilang mau ambil duit aja di Majalengka. Cuma duit aja di Iya. Majalengka, nggak bilang mau ada rapat apa geng atau apa di Kuningan atau apa gitu nggak? Nggak ada. Cuma dia minta uang aja sih. Minta Kalau uang Majalengka aja. dia minta uang, nanti balik lagi ke Dabuan. nanti balik lagi. Balik lagi ke Cirebon. Iya. Ke Dabuan. Sama Vina itu. Iya, posisi lagi emang berdua. Mau ke Majalengka itu berdua sama Vina. Iya. Sahabat netizen ya, jadi tanggapan saya bahwa mudah-mudahan saksi yang baru ini, saksi fakta yang mengetahui bahwa Eki tukang obat, tukang mabok, bisa dijadikan opung baru juga oleh kawan-kawan 7 terpidana. Pokoknya siapapun yang bersaksi sepanjang dia tidak berbohong dan nawa itunya ingin membebaskan saudara-saudara kita 7 terpidana, semuanya kita akomodir. Ya. Saka masih di Jakarta Pak, masih kayaknya. Besok kayaknya, ntar malam dia pulang. Atau mungkin udah di ini, tapi nanti sore saya akan ketemu. Bang Yasin, langkah apa yang harus dilakukan untuk somasi Kalapas terkait Sudirman yang sudah ada PH-nya? Sebaiknya 7 terpidana membuat surat kepada Kalapas, kemudian tembusannya kepada Kakanwil, Kementerian Menkumham, ya, Kakanwilnya Kakanwil Kumham ya, yang ada di Jawa Barat, di Bandung. Nah, terus kemudian tembusannya kepada juga Presiden Republik Indonesia juga. Satu persatu mulai terungkap. Fitra, Rasman, Nenek Elsa, dengerin tuh. Saya dukung kamu Mas AR. Keyakinan saya kamu ada di pihak yang benar. Demi kebenaran dan terangnya kasus ini, kasihan terpidana 7 terpidana korban dari rekayasa Rudiana ini. Mungkin dulu Ibtu Rudiana nggak berani nyentuh saksi ini karena sama-sama anak anggota dan Rudiana kenal dengan ayahnya. Ini kesaksian yang diberikan oleh Mas AR ini itu nyambung dan sinkron oleh kesaksian yang diberikan dari Mbak Widi Mbak Widi mengatakan pada jam 7 itu Vina dijemput dari rumahnya, itu dijemput Eki dan satu temannya lagi, tapi Mbak Widi itu nggak kenal ya masih ini. Setelah dijemput dari rumahnya Mbak Widi itu menuju ke salah satu rumah temannya, itu juga menjadi saksi fakta bersama Mas ini nanti loh untuk mengungkap kejadian ini yo. Itu di rumahnya Mas itu minum ciu loh. Wah, arek enom yo ngono kuwi. Lah si Masnya ini itu pulang lebih dulu dikarenakan yo ada percekcokan antara pacarnya. Tidak lama kemudian Eki dan Vina ikut menyusul pulang maksudnya yo. Di saat itu juga beralasan sama teman-teman yang nongkrong minum ciu itu ya, itu mau pulang ambil uang. Gak taunya yo, pas dalam perjalanan itu
mungkin aja yo, kan soalnya pada jam 22.14 itu masih berhubungan sama Mbak Widi. Nah, pada saat itu kan masih aman-aman aja ya. Tapi si Suroto, si ahli apa itu loh, ahli shoptek atau ahli pembalut ya aja nih banget, menemukan Eki dan Vina jam 22.15 yo toh. Sedangkan jam 22.14 itu baru aja chat Mbak Widi, apakah mungkin 1 menit terjadi pembunuhan dan celup-celup itu yo kayak mungkin toh yo. Nah makanya Mbak Markona ikhlaskan yo, kalau memang Vina itu meninggal dikarenakan kecelakaan, sudah stop, cari siapa pelakunya, siapa DPO yang belum ketangkap. Kalau itu terbukti kecelakaan, Mbak Markona belum ikhlas dan masih aja menganggap meninggalnya si Vina dikarenakan pembunuhan. Kasihan orang-orang nanti yang nggak salah menjadi korban lagi. Ini saksi-saksi ini sudah menguatkan bahwa kejadian itu ya, kalau kita bisa nilai itu fake, murni kecelakaan. Iya lur, menurut tolong tulis di kolom komentar ya. Tapi mbaknya Vina ini kekeh kalau ini adalah kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Kalau aku sih setuju ya dengan saksi Mas AR ini. Ini kesaksiannya nyambung dan sinkron. Dan rentan waktunya pun hampir sama. Banyak yang nanya nih, mungkin aku pribadi atau netizen juga, kenapa kok baru muncul sekarang ya saksi-saksi ini? Mungkin dulu tidak seperti sekarang ya. Dukungan kuasa hukum dan netizennya pun tidak sehebat kayak sekarang ini. Mereka sekarang ini muncul karena dorongan kuat, terutama dari netizen dan mereka yang bersaksi akan ada pendamping hukum. Kita lihat ya untuk videonya kakaknya Vina ini yang kekeh kalau kasus ini adalah kasus pembunuhan. Keluarga sendiri meyakini ya tetap ini pembunuhan gitu. Ada buktinya nggak Pak? Dasarnya mungkin? Kalau bukti sih saya nggak ada ya, cuman dari luka-luka yang adik saya alami itu ya menurut saya jauh dari kata kecelakaan. Apa sih yang bikin yakin itu pembunuhan Pak? Ada luka tusuk atau gimana? Kalau luka tusuk sih nggak ada. Kalau luka tusuk tapi ada luka-luka yang menurut saya ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Nggak wajar gitu Mbak? Ya. Nggak wajar di bagian apa Mbak mungkin Mbak? Di bagian kemaluan, terus di bagian tubuhnya, kayak remuknya tuh remuk. Remuk pembunuhan aja lah. Remuk penganiayaan gitu Mbak? Iya, terutama di bagian kepala ya. Kayak ada bentuk apa dipukul benda gitu? Iya, karena kepala ini lunak sekali. Tuh kan, kakaknya Vina nih masih aja kekeh kan bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Padahal sudah banyak fakta yang beredar bahwa ini adalah murni kecelakaan tunggal. Aku pun berkeyakinan seperti itu. Pitra, hayo kasih 12 jutanya ke teman Eki. Ayo netizen, kita tagih, kita viralkan biar Pitra tepatin janjinya. Takutnya nanti lupa. Si baru AR yang juga anak polisi dan bapaknya akrab dengan Rudiana, di sana dia menceritakan bahwasanya Eki mengkonsumsi obat terlarang dinamakan Zenit dari mulai pagi, siang, sore, malam sampai dengan larut malam. Ini kita bisa menduga bahwasanya kematian Eki itu benar karena kecelakaan dikarenakan dia mabok Zenit. Zenit ini bahaya. Efeknya apa? 1, halusinasi. Yang kedua, mati rasa ataupun kebal. Ini sangat-sangat berbahaya ya, namanya Zenit ini. Kemudian juga dari pengakuan saksi baru ini juga muncul pertanyaan, siapa Mel-Mel? Yang kemudian yang kedua, kenapa Sudirman disandra? Berarti ini meninggalnya fake kecelakaan ya teman-teman. Kayaknya dari dulu mungkin kejadian ini saksi pada tahu yang sebenarnya, tapi saksi-saksi pada takut untuk bicara. Gak ada yang melindungi, makanya mereka takut.
Tapi untuk sekarang ini sudah bermunculan saksi-saksi yang bercerita tentang kejadian itu. Sudah tidak ada lagi yang takut karena didampingi oleh pendamping hukum. Sekian lamanya dari 2016 sampai saat ini kurang lebih 8 tahun kasus ini bisu tidak ada yang berani berbicara. Mungkin segitu saja ya teman-teman untuk video reaction di kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Aku doakan semoga rezekinya lancar dan diberikan selalu kesehatan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.